Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama saya Boy Noya dan juga rekan saya Bung Roni Pangemanan. Selamat malam Bung Roni Pangemanan. Selamat malam Boy. Apa kabar? Baik Boy. Dan tamu kita malam hari ini Bung Ropan. Ya. Wah ini dia. Teman lama kita. Teman lama. Lama tak bersua ini. Saya rindu sekali dengan dia ini. Iya. Ya kan? Iya. Nggak lama-lama kita perkenalkan. Nur Alim. Selamat malam semua, Bang Noya. Apa kabar, Ropan? Baik Sehat, Bang, Bang. baik sehat semua. Kita manggilnya Jabrik. Ini. Jabrik lebih terkenal dengan Jabrik. Jabrik. Orang semua Jabrik sudah tahu dia langsung noleh aja. Siap. Bung Ropan. Iya. Apa yang Anda lihat dari Jabrik? Kita bertahun-tahun kan ngikutin perjalanan karir dia baik di klub maupun di timnas. Apa ciri khasnya Nur Alim ini? Ini salah satu back sentral di tengah yang kuat lah yang ada kalau bisa bicara, bukan cuma saja di Persija atau di timnas. Kekuatan dia itu nggak nyalinya tuh di lapangan tuh. Itu kalau yang lain takut, dia nggak pernah ada rasa takut tuh bermain dengan siapapun. Iya kan? Dia kalau markingnya orang tuh ngeri kalau sudah ketemu sama dia. Iya kan? Jadi selalu di zaman dia sulit untuk menggeser. Sulit untuk menggeser posisi dia ya. Nur Alim nggak bisa. Ya. Kan, yang lain boleh berganti-ganti, tapi kalau dia saya ingat dia tuh ya stylenya di lapangan itu dengan gayanya agak gitu bos, ya kan? Dia kan Ciri khasnya kan? Bang Noya ya. Semua penggemar sepak bola pasti tahu, apalagi Persija, Persib semua cara dia berlari dengan lagi scanning pemain-pemain siapa temannya lawannya dan larinya begitu. Dan balik enak kalau dia kan kalau dia intercept lawan. Masuk barang itu kan. 99% kena. Satunya lewat. diangkat terbang Oke. itu. Kita pakai kesempatan yang cakep ini untuk bicara mengenai timnas. Ya. Dan yang kita undang yang memang orang timnas. Oh iya dong. Jadi kalau bicara timnas, yang ngomong mantan pemain timnas dapat dipercaya. Apalagi kalau kita bicara pemain belakang, udah. Jadi ya, Udah nanti kita mantan. mau kulik nih pemain Iya kan? belakang Begitu dengan ya. pakarnya gitu ya. Siap. Oke. Nah, Bung Ropan. Ya. Update terbaru dari timnas yang mungkin kita mau sampaikan kepada pemirsa Nusantara TV malam hari ini tentang 29 pemain atau 30 pemain sekarang ini. Gimana, Bung? Yang terakhir ya 29 pemain yang sebenarnya kan 30. Ya. Dengan masuknya 3 pemain yang diambil sumpah di KBRI di Roma, Italia ya. Emil Audero, Dean James dan Joy Pelupesi. Tapi sekarang sampai tadi tuh terakhir ada satu pengurangan karena pengurangan. Ya, Egy Maulana Fikri tidak bisa bermain karena memang dia cedera, Boy. 2 pertandingan terakhir dia tidak bisa mampu memperkuat Dewa United itu melawan Borneo terakhir ketika kalah dan saat mereka menang 6-0 lawan Semen Padang. Nah, terakhir dia main pada tanggal 1 Maret yang lalu. Dia bikin gol ketika menang di Kediri di Stadion Brawijaya lawan Persik Kediri 2-1 dan itu gol terakhir dia yang dia bikin sebelum dia istirahat. Tapi namanya kemudian muncul kan di 27 nama waktu itu. Belum ada penambahan 3. Iya. Setelah masuk 3 jadi 30, tadi pengurangan 1 lagi dan karena memang dia tidak bisa dibawa. Jadi problemnya memang engkel. Dia memang sulit untuk bisa masuk. Nah, saya coba untuk bisa mengkonfirmasi ini, mencari tahu dan saya bicara juga dengan Pak Ketua. Ya, bagaimana ada pergantian nggak? Siapa tahu ada pergantian untuk tetap melengkapi jadi 30 kan? Iya. Tapi nggak ada. Nggak tetap dengan 29. Jadi 29 itu akan berangkat semua. Di sana baru akan ditentukan 23 pemain yang nantinya masuk sesuai regulasi kan? Iya. Akan masuk di sana siapa 23 kita nggak tahu. Urusan pelatih lah. Patrick Kluivert yang lebih tahu. Tapi itu update terbaru yang ada yang bisa. Bung Alim pasti juga selama ini juga memperhatikan bagaimana Egy bermain kan, apalagi di Dewa sekarang lagi bagus ya. Lagi sedang bagus. Dia juga buat gol juga bagus sekali. Asit-asitnya juga bagus juga ya ngasih bola. Pengurangan ini ataupun cederanya Egy ini sangat disayangkan juga ya. Betul. Jadi kalau kita lihat dengan tidak ada absennya Egy ini juga sebenarnya sih mempengaruhi tim juga ya, Bang. Mempengaruhi tim. Bang Noya ya. Tapi kan di situ kan banyak pemain-pemain yang pemain-pemain plank, yang pemain-pemain gelandang. Cuma sedikit banyak juga itu kan tergantung dari Patrick juga skema dari bermainnya itu kan seperti apa. Yeah. Apalagi nanti menghadapi tim sekelas Australia itu. Yeah. Itu. Jadi ya walaupun kita sayangkan Egy, tapi Patrick dan juga PSSI punya
keyakinan bahwa squad yang sekarang ini Dianggap sudah cukup. bisa menutup Cukup. kekurangan tidak hadirnya Egy gitu. Dianggap cukup Boy dengan 29, makanya tidak ada penambahan lagi. Walaupun sebenarnya ada pemain-pemain lain, misalnya katakan Jakob Sayuri Ya. bisa dimainkan karena kan sesuai dengan di flank kan bermain ya, bisa ada. Tapi dianggap Banyak pilihan juga banyak ya, Pak. pilihan. Dianggap juga ini cocok karena di flank itu kan ada Eliano bisa bermain di sana juga, Rafael Struijk bisa bermain di sana, Marcelino bahkan Marcelino digeser juga bisa. bermain di Ya. sana. Jadi ini tidak ada masalah. Jadi kita tetap berangkat dengan 29 pemain. Karena Australia sendiri cuma memanggil 26 pemain, 26 lebih sedikit daripada lebih kita. sedikit dari kita. Iya, Karena kan walaupun- mereka kan store 23 juga sama seperti kita. Iya. 23 pemain. Jadi Australia sebagai tuan rumah ya 26 aja. Walaupun kita agak kaget juga bahwa banyak pemain-pemain yang tadinya bermain di Indonesia mereka pada tahun yang lalu ketika bermain 0-0 dengan kita tuh banyak yang nggak main juga. Iya, yang iya, tidak iya. dipanggil, Iya, yang iya, tidak iya. dipanggil. Nah, yang menarik nih 3 pemain yang sudah ahli federasi nih. Bro. Yo. Artinya 99% bisa bermain melawan Australia. Bahkan saya bilang 100%. 100%. Ya tergantung pelatih apa mau mainkan dia atau Ya. tidak kan. Joy Pelupesi, Pelupesi, Dean James sama Dean James, Emil Audero, Emil Audero. penjaga gawang. Nah, semua Nah. terserah pelatih lah yang akan memainkan apakah langsung tersedia. kehadiran ketiga pemain baru ini, Bung Ropan, bagaimana komposisi dan juga kekuatan timnas berangkat ke Sydney? Ketiganya kan berbeda posisi ya. Emil kita tahu bersama kiper, penjaga gawang. Iya. Dean James bermain di fullback, di kiri, dan Joy Pelupesi di gelandang. Lebih Iya. DM itu lebih bertahan. Iya. Dan kalau mau dikatakan Boy, kira-kira siapa di antara tiga ini yang bisa masuk? Mungkin kalau penjaga gawang masih Martin Pas. Iya, Martin Ya, Pas, karena ya, betul, pemain. yang akan Betul. Emil mungkin akan kedua. Ya, sebagai Iya. untuk menjaga. Nah, saya akan menunggu apakah dua pemain sisa Dan James dan Pelupesi Joy akan main secara bersamaan di starting 11 lawan Australia. Kalau Joy Pelupesi, saya pikir saya ingin dia bermain. Karena di tengah itu butuh dia. Iya. Ketika kita tidak ada Jairo, Iya. dia bermain di DM lebih kuat untuk mendampingi Tom Hai dan mendampingi Ivar Jenner. Nah, Dan James ini yang orang juga pingin lihat. Kan anak masih 24 tahun, Iya. Go Ahead Eagles yang lagi bagus. Dan main bagus Main kemarin. bagus, kemudian pekan kemarin dia terpilih salah satu pemain di 11 pemain terbaik ya. Nah, kita bagus nih, dia bersaing dengan Verdong kan di posisi kiri Iya. di fullback. Nah, itu yang kita kalau dia dimainkan berdua ini di posisi kiri ya bagus saya pikir. Oke, Bung Ralim, Joy Pelupesi tadi ya, Iya. DM, gelandang bertahan, Betul. box to box. Ya. Ini buat seorang atau dua, misalnya kita pakai 4 pemain Back belakang, four. Iya, back back four four, ya. back four. Ada 2 center back di situ. Dengan adanya Joy Pelupesi sebagai DM, sebagai seorang pemain yang pernah juga bermain di pola bertahan yang sejajar, ini kredit poinnya apa? Menguntungkannya apa buat pertahanan kita? Ya, terutama untuk buat pemain belakang ya, kita ada kecenderungan itu ada kenyamanan. Ya. Ada kenyamanan. Karena dari serangan-serangan dari pemain lawan di gelandang itu ada pemutus. Ya, itulah ya nomor punggung nomor 6 itu. Nomor punggung 6. Jadi kita juga pemain belakang ini juga lebih fokus kita untuk menjaga pertahanan lawan. Pertahanan kita juga. Di situ lebih bagus itu. Kalau dia kokoh, kita juga di belakang lebih tenang, lebih konsentrasi di situ. Ya, disitulah apa kelebihannya dari pemain yang nomor 6 itu. Pemutus untuk serangan lawan di situ. Pemutus untuk serangan lawan. Bri, Gimana? di zaman Anda dulu di tim nasional kan bermain di flat ya. Empat, Nah, defense, yang ya. jadi bermain seperti Joy Pelupesi yang dikatakan Boy itu siapa di depan pernah itu yang kalau masih ingat tuh? Pemutus serangan lawan. Iya, pemutus serangan lawan itu karena kita banyak sekali ya teman-teman kita waktu itu pemain nomor 6 itu ada Bima Sakti ya kan, ada Erianto almarhum. Iya. Di situ Eri, mereka ya di situ mereka punya karakter-karakter yang tersendiri gitu, Iya. punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tapi waktu di timnas itu memang yang spesialis untuk buat nomor 6 itu pemain gelandang bertahan lah sekarang bilang itu. Itu memang di situ ada Bima Sakti karena mereka juga dia lugas main bolanya dan simple. Jadi pemutus serangan-serangan lawan di tengah itu ya Bima Sakti. Oh ya, main simple, Iya. pemutus box to box, Joy Pelupesi memenuhi syarat Pelupesi itu. iya, memenuhi Itu syarat gimana, itu. Bung Lim? Iya, dia punya ketenangan visi bermain bola sangat Iya, baik betul. sekali dan memang dia sangat kuat di posisi itu. Ya walaupun mungkin kalau head to head dibandingkan dengan Jairo Redewell kalau kita bisa mendapat masih Jairo dong. Ya saya pikir yang lebih oke. Iya. Tapi ini bagus pemain yang bagus pengalamannya. Yang penting dia tenang ya bermain di sana. Dan kita butuh pemain seperti dia Iya. yang bisa bergerak. Tapi dengan usia 31 mungkin Ivar Jenner sebagai pemain muda yang akan membantu dia untuk bisa bergerak karena
Australia kan punya gelandang-gelandang yang bagus. Iya, Boy. yang bagus. Ya, Mobilitasnya Fine, tinggi juga tinggi, ya. kan? Mobilitasnya Ya. tinggi. Jadi butuh pemain yang bisa masuk untuk intercept lebih cepat. Nah, dan dia akan memberikan kenyamanan buat pemain sebelum tembus ke Jai Izes dan juga ke Matt Silgers, itu harus lewat dia juga di posisi DM ini. Oke. So, tadi pemutus serangan lawan, kalau juga build up dari bawah, Iya. jadi pemain yang Anda berikan juga, back kan berasal dari back nih. Iya. Itu DM juga bisa untuk menerima bola dari seorang libero atau seorang double stopper. di situ. Ya kadang-kadang kalau kita ada di pressure dari penyerang lawan, Iya. itu kan pasti nanti kan dari pemain belakang itu kan pergerakan itu kan terbatas. Disitulah gunanya dari pemain yang kita untuk buat nomornya itu membuka ruang untuk dia bisa bergerak sebelum dapat bola. Jadi duet dengan Ivar Jenner ini ya. Mas? Iya. Saya pikir modifikasi dari 4-3-3-nya Patrick Kluivert mungkin bisa berubah menjadi 4-2-3-1. Nah, dua ini bisa bermain lebih dalam Iya. kan, sebagai box to box ini yang gue bilang dengan double pivotnya itu. Nah, akan dimainkan oleh Ivar Jenner dan Joey Pelupesi. Itu bisa terjadi. Seringkali nih kita lihat pertandingan sebelumnya ketika melawan Arab, melawan Jepang atau melawan China sekalipun, Jai Izes melakukan overlap ataupun ke depan, Iya. terutama bola-bola mati. Iya, karena bola dia postur badannya Karena postur tinggi. badan tinggi dan kita ingat gol dia juga lawan Vietnam juga dengan heading. Nah, tugas DM di situ apa? Ya kalau nanti ada tendangan sudut atau bola-bola yang tendangan untuk buat corner ke kita di pertahanan lawan itu. Anda juga lakukan dulu, Saya kan? pernah melakukan juga. Kadang-kadang sih kita gantian tuh sama Aples atau apanya. Oh, dengan Aples. Disitulah nanti gelandang bertahan itu mengisi untuk buat mengcover dari pemain yang sudah Kalau serangan balik lawan. serangan balik lawan. Di situ juga kita harus juga dari pemain yang gelandang itu menggantikan posisinya dari Jai Izes, kita juga bisa siap. Jadi nanti kalau kiranya ada serangan dari counter attack atau apa, mereka juga udah siap semuanya. Oke. Itu benar, karena kalau ada bola-bola mati ya, dari sebuah set piece, biasanya kan pemain-pemain belakang itu akan maju ke depan. Jadi Silgers, Jai Izes itu Rizky Ridho pun kadang-kadang juga pemain dari back kiri, back kanan itu bisa masuk ke dalam, kita Bisa yang masuk bisa ke dalam. naik. yang ada di fullback itu bisa ke dalam. Misalnya Verdong kan, dengan badan yang tidak terlalu tinggi, Verdong bisa ke dalam. Atau Joey Pelupesi akan tetap bertahan di situ untuk bisa mengawal itu, mengisi posisi di saat Jai ke depan dan Silgers. Dan Tom Haye biasanya mengambil tendangan sudut atau bola-bola Tom Haye tendangan akan bebas. mengangkat itu Di kan. mana dua back kita atau satu ada di kotak Ada di penalti. dalam itu. Dan DM di situ yang mengcover. yang Begitu. mengcover. Betul. Karena juga kadang-kadang juga harus mengantisipasi setelah bolanya dapat dari lawan atau apa, ada kena counter attack. Iya. Itu kita juga dari pemain belakang itu udah siap juga, Bung. Iya. Bung Ropan, Dean James yang tadi Bung Ropan sebut kan. Iya. Bek kiri dia ya. Bek kiri. Bek kiri ya. Iya, betul. Ini agak sulit mungkin ya buat Patrick memilih, walaupun memang kalau ditanyakan pasti urusannya ke arah Verdong. Iya. Tapi sabar dulu Bung Ropan. Siap. Kita break dulu. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Kita langsung ke Bung Roban tadi di James tadi kan saya katakan wah ini persaingan sedikit Verdong dengan Den nih. Bung Roban melihatnya seperti apa nih? Iya, memang ada kalau nama lain ya Arhan. Iya, Arhan sama Patinama juga kan. Zain Iya, ada. iya, Jadi ada 4 untuk bermain di fullback. Cuma kalau memang harus memilih misalnya Den dan Verdong siapa di antara satu ya, ini memang sesuatu hal yang sangat dilematis bagi Patrick Kluivert ya. Iya. Tapi yang selama ini yang kita tahu bahwa itu tidak tergantikan ada di Calvin Verdong. Walaupun Dean James adalah pemain yang bagus. Makanya saya bilang dengan format dia bermain mungkin dengan 4-3-3 atau 4-4-2 terserah itu, bisa aja dua-dua ini dimainkan sekalian di posisi yang sama. Cuma posisi Dean James didorong lebih ke depan. Apakah bisa akan dilakukan oleh semua tergantung Patrick. Untuk nanti mereka berdua akan bergantian dan ini sangat cepat kalau bermain di sisi ini. Sebenarnya kan kita kehilangan Ragnar Uratmangun itu kan agak ini ya, dengan kalau ada Ragnar akan jauh lebih bagus. Iya. Tapi nggak apa-apa. Mau bilang apakah James bisa saja. James dua-duanya akan dimainkan. Tapi kalau sudah dipilih satu, mungkin Verdong dulu yang akan dimainkan. Dean James akan main sebagai super sub di babak kedua. Kalau memang dipilih dan dia tidak dimainkan sejak awal, Dean James akan main di
babak kedua, bisa aja demikian. Tapi Verdong yang akan tersedia untuk main di pertama situ. Kalau kita tanya kepada netizen, pengamat sepak bola, pasti pilihannya memang ke Verdong ya. Betul. Karena lihat pertandingan-pertandingan sebelumnya. Iya, soalnya gini juga Bang, kita yang namanya pemain belakang itu kalau sudah menyetel menyatu, ya kan? Menyetel menyatu. Itu susah dirubah gitu loh. Dan juga dari Patrick Kluivert juga melihat bahwa tim yang pernah bermain waktu zamannya Sintayong itu memang Verdong itu lebih dominan di situ gitu loh. Jadi kalau diganti atau apanya, benar kata Bang Ropan itu, ya mungkin dilihat nanti babak kedua. Ya kan, harus dimaksimalkan juga itu Verdong, dia dimanfaatkan di babak pertama. Kalau memang toh habis satu tenaga atau apanya, bisa James di situ masuk. Cuma agak riskan kalau nanti pertandingan melawan Australia ada pergantian dari pemain belakang. Itu kadang-kadang kita juga satu sama lain juga agak adaptasi juga Bang. Kurang menyetel gitu. Kalau memang udah itu, ya udah itu dulu. Dulu nyetelnya sama Ples. Ya kan, walaupun ada Anang Ma'ruf, Haji Santoso. Udah kan? gitu ya. Udah di situ. Tapi kalau ada pergantian satu pemain atau apanya, kita harus juga bisa melihat juga mengcover atau apa. Kita adaptasi lagi. Oke. Tapi kadang juga kan dengan almarhum pernah kan? Iya, saya juga mungkin juga almarhum Bejo Sugiantoro itu ya, mungkin duet saya juga. Ya mungkin kalau memang make 3 sejajar itu, mungkin Bejo Sugiantoro juga bisa. Tapi kalau untuk buat back four harus kuat untuk man to man markingnya di situ. Man to man marking. Dan kecenderungannya Patrick Kluivert pakai 4 belakang ya Bung Ropan. Nah, berarti di kanan. Kalau kita di kiri, kita udah nggak ada masalah. Berarti harus tersingkir center back salah satu Bang. Nah, kan karena waktu zamannya Sintayong kan pakai 3 back. Iya kan? Iya, 3 ya. betul. Berarti 5-4-1 sama Silgas. Nah, karena dia sudah mancing, ada yang tersingkir. Siapa yang tersingkir? Kalau menurut Bung Halim, kita punya Mel Silgas, kita punya Itses, kita punya Rizky Ridho, Jody Amat. Kalau pengamatan saya ya, kalau dilihat dari yang sekarang dipakai skemanya dari Patrick Kluivert untuk buat 4-2-3-1 ya kan. Itu kemungkinan itu kecil, pasti kalau Ijes sama Rizky Ridho itu udah nggak bisa tergantikan. Nah, tinggal di situ nanti Verdong kah, atau di sini di sebelah kanannya Dan James kah, itu juga mungkin lebih ini gitu loh. Pokoknya salah satu aja di situ Bang. Harus tersingkir. Salah satu Bung Ropan. Kalau kita melihatnya semuanya bagus. Iya, semuanya bagus. Rizky Ridho semakin matang. Iya. Ises juga. Dan kita harus ingat ketika kita bermain 0-0 di GBK dengan Australia kan Ridho main bagus sekali. Main bagus sekali dengan Ises. Bertarung. Iya. Bagus sekali bermain. Nah, sekarang kita akan lihat lagi apakah dia akan tersedia dengan flat main 4 back di belakang itu dia atau Mes Hilgers. Itu kan yang jadi masalah. Kalau Jordi saya pikir enggak. Dia mungkin kalau ini mungkin babak kedua. Tapi kalau babak pertama antara itu. Jaises dia kapten. Tapi memilih Ridho. Jordi kan memang naturalnya bisa main di back belakang, tapi juga bisa jadi DM juga. DM juga, Jordi bisa di. Nah, kita tadi singgung kanan nih. Kevin Dix update terbarunya udah main. Nah, kita bersyukur bahwa lawan Chelsea di tadi pagi ya subuh, walaupun kalah klubnya Kevin Dix Copenhagen kalah 1-0, tetapi dia bermain 1-0 ya. Kalah 1-0. Lawan Chelsea yang bertaburan bintang itu. Di luar dugaan saya pikir dia akan main di babak kedua karena kan dalam pemulihan cedera dia bermain di sini tapi pelatih mereka Jakob Nesta tuh main dari segi awal. Wah, kaget juga. Dia bisa bermain. Dalam rating mungkin dia di bawah, tetapi dengan bermain di back tengah itu menyulitkan pemain-pemain Chelsea. Chelsea itu nggak bisa berkutik sepanjang babak pertama. Untuk menembak juga ke gawang Copenhagen sulit. Baru di babak kedua mereka bisa mendapatkan kesempatan itu untuk bisa membuat gol. Desbury Hall yang bikin gol. Jadi saya pikir dia ini suatu keuntungan buat kita, Boy. Di saat dia bisa bermain full dan dia tidak ditarik keluar loh. Saya pikir dia mungkin 10 menit belakang akan ditarik. Dia nggak ditarik keluar. Jadi ini sudah ada tanda-tanda bahwa dia bisa bermain melawan timnas lawan Australia. Cuma ada satu pertandingan yang harus dia selesaikan di Liga Denmark bersama dengan Copenhagen. Nah, setelah itu baru dia mungkin Senin berangkat. Semoga itu doa kita semua bahwa dia fit, tidak mengalami masalah, cedera, tidak pernah cedera lagi. Waktu dia sempat terkapar lawan Chelsea tadi pagi, saya agak kaget juga. Dia ada benturan dengan Cole Palmer. Saya pikir wah ini cedera lagi nih. Ternyata enggak, dia bisa bangun. Wah, syukurlah. Jadi ini udah pasti di bek kanan. Sebagai pemain nasional yang ditakuti salah satunya adalah cedera. Betul, kan? Betul. Dia kena ankle. Itu kadang-kadang kita juga harus mengantisipasi, Bang ya.
terutama juga kan kalau memang kita cedera itu satu dari pihak dokter, kedua juga dari diri kita sendiri ini. Dari si pemain. Ya, dari kita pemain. Apa kita benar-benar kita harus cepat sembuh atau kayak gimana gitu. Itu kita selalu seperti itu, Bang. Jadi kita ini apalagi sedangkan tim itu membutuhkan kita. Kita juga harus secara pribadi itu juga kita harus perbaiki juga gitu loh. Sebagai senior melihat posisi bek kanan gitu kan. Tadi Appendix ada Sandy Walsh, ada Eliano. Sayang Asnawi nggak? Iya, itu dia. Loh, Makanya ini gimana sih? itu dia makanya. Ya kan? Mungkin gini ya, Bang ya. Apa kalau saya lihat di sebelum Patrick Kluivert ya juga datang untuk buat melatih ini, ya kan? Waktu zamannya Sintayong itu juga kan persaingan di pemain belakang itu juga kan lebih ini, Bang ya. Dan juga nggak ada kesempatan loh gitu loh. Ya kan, waktu ada Sintayong juga back itu jadi nggak ada kesempatan lah Asnawi itu untuk buat bermain. Pemain itu kalau dia bermain terus sentuhan bolanya atau apanya, dia semakin lama jam terbangnya juga semakin tinggi dan juga bisa mengatur kondisinya juga di situ, Bang. Di situ memang rawan banget persaingan bek kanan itu sangat ketat banget di situ. Makanya ya yang siap aja di situ, yang nggak siap tersingkir. Tapi kita berikan support buat Asnawi. Jangan berkecil hati, ya kan? Masih ada lagi, Pak. Iya dong, sebagaimana pernah nggak dipanggil? Saya pernah sekali aja, Bang. Habis saya nggak mau. Rasanya gimana? Rasanya itu ya mungkin juga kecewa, patah hati atau apanya. Tapi nggak terlalu berlarut-larut, Bang. Ya, karena kompetisi di liga juga kita juga introspeksi kan. Introspeksi dalam arti kenapa gua nggak dipanggil lagi? Ada kekurangan apa di situ? Kan gitu, Bang. Jadi melecut motivasi kita lagi di situ. Saya pikir Boy kalau seorang pemain juga ya tim nasional nggak dipanggil itu kan satu hal yang biasa juga. Normal aja. Tapi ada di next satu kesempatan ketika dia bagus dia dipanggil lagi. Ya banyak yang terjadi seperti itu kan. Jadi saya pikir semangat lah Asnawi itu harus semangat, bahkan bisa memacu dia punya mental dia. Saya harus bisa memberikan yang terbaik lagi. Ya, makanya kalau nggak dipanggil atau apanya bukan berarti dia terus nggak dipanggil lagi atau apanya. Kesempatan itu kan berarti dia jelek atau berarti apa dia gitu, Bang. Kebutuhan tim beda-beda lah, Bang. Kebutuhan tim Iya. Oh ya, kembali ke kebutuhan tim ya. Kebutuhan skema dan juga bagaimana menghadapi lawan yang berbeda-beda. Sehingga dibutuhkan tadi flank yang seperti Kevin Dix atau juga Verdong di situ. Siapa tahu lawan Bahrain Asnawi bisa dipanggil lagi. Ya, misalnya kan terbuka lagi kesempatan. Tapi sekarang lawan Australia, ya bagi Kluivert dia melihat bahwa kondisi yang ada di posisi bek kanan sudah cukup. Apalagi dengan Kevin Dix sudah bugar, ya sulit tergantikan. Kevin Dix ada di sana, cadangannya ada Sandy Walsh. Bung Ropan, Tom Haye no replacement, tidak tergantikan. Ya. Gimana, Bu? Kalau dia fit, dia tidak bermasalah, artinya cedera dia, ya dia pasti akan main sejak awal. Yang Anda lihat selama ini di Liga Belanda sendiri, dia tampil konsisten. Ya, oke lah, dia bersama dengan, cuma sekarang dia berada di klub Almere City yang memang ada di bawah, ya. Tapi memang dia salah satu pemain yang sangat menonjol, pemain yang sangat bagus, tapi visi bermainnya oke, apalagi passingnya. Nah, kebutuhan dari seorang Tom Haye ini tim nasional ini sangat berarti sekali. Dan Patrick Kluivert ingin dia ada di dalam tim itu. Karena kita butuh pemain yang bisa mengorganize permainan di lapangan. Nah, Tom Haye yang ada passing perpindahan bola itu perlu ada seorang itu. Karena kan Joe Pelupessy dan Ivar akan lebih banyak untuk konsentrasi lebih ke dalam. Untuk bertahan. Nah, ini peluang bagi Tom Haye ini untuk distribusi bola ke depan dibutuhkan oleh seorang Ole Romani. Karena kita akan kedatangan Ole untuk debut dia kan. Jadi dia akan dipasang tuh ini kan stylish cara main bagi Tom Haye kan seorang pemain yang stylish ya, bukan yang keras dia bermain. Jadi itu yang akan kita lihat, agak lambat memang, tetapi dibutuhkan pemain seperti dia. Nah dia akan sangat terbantu ketika Joe Pelupessy ada. Berbeda kalau Joe Pelupessy nggak ada, dia lebih akan bekerja keras. Betul. Karena dia akan lebih banyak untuk turun juga membantu ke belakang. Tapi dengan ada Joe terbantulah seorang Tom Haye untuk sekarang memikirkan bagaimana memberikan bola-bola atau asis-asis ya ke depan gitu. Nah, ketika kita melawan Australia di GBK, kita diserang terus, ya kan? Pertahanan kita dalam sekali. Hampir 5 pemain di sana. Nah, kebaca kan bahwa Australia selalu mengandalkan bola-bola crossing karena mereka punya pemain yang tinggi badan. Tapi sejauh ini Rizky Ridho, Jaitzes mampu meredam. Emang teknik seperti atau menghadapi lawan-lawan yang memang mengandalkan bola-bola long, bola-bola crossing dan ada di depan kotak penalti itu seperti apa?
Ya kalau Pengalaman Anda. Ya kalau sebagai pemain belakang ya Bang ya. Apalagi kita menghadapi tim Australia yang mereka punya postur badan tinggi Iya. dan punya kecepatan atau apanya ya kan. Ya. Finishing bolanya juga bagus atau apanya. Itu dibutuhkan konsentrasi Bang. Satu, konsentrasi, terus juga kedua itu mereka harus komunikasi nih antara satu sama lain. Jangan sampai mereka miss untuk buat penjagaannya. Dan kalau mereka menghadapi striker yang benar-benar berkualitas dan punya kecepatan bagus, Iya. Bang Ropan, itu kita tinggal menjaga jarak aja, terus kita fokus konsentrasi. Dan juga dari pemain juga sekelas kayak goalkeeper itu harus bicara juga dengan pemain belakang. Iya. Karena kita fokus untuk menjaga apakah nanti ada dari second line itu yang datang setelah kita menjaga pemain-pemain striker itu. Di situ kita harus komunikasi sama siapa yang pemain gelandang bertahan itu. Itulah Bang, itu. Oke, jangan lihat bola, lihat orang, lihat lawan. Lihat orang ada pergerakan yang tanpa diketahui sama lawan itu yang harus kita perhatikan juga gitu. Striker kita jaga, tapi pergerakannya dari second striker atau dari gelandang lawan yang sekiranya timbul di situ itu yang paling bahaya. Dan yang Anda lihat dari seorang Rizky Ridho. Rizky Ridho mungkin itulah yang selama ini saya menonton di Senayan ya. Kadang-kadang kalau kita melihat pemain belakang ini, kadang hati suka nggak terima gitu. Tapi dengan adanya Rizky Ridho, itu kayaknya di hati saya, inilah benar pemain belakang yang benar-benar mereka kuat di belakang, duel udaranya atau apa semuanya. Dan abang juga lihat pas kemarin Persija melawan dari Arema dengan 8 pemain itu, ternyata Rizky Ridho masih mampu mengkoordinir pemain-pemain belakang di situ. Kualitas, the best. Oke, kita break lagi nih. Bung Nuralin, Bung Ropan. Ya, kita bahas lagi timnas Australia. Makin seru ini kelihatan. Setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Nusantara TV. Sportcast Nusantara TV. Bung Nuralin, masih install Rizky Ridho. Tadi Anda sebutkan matang, timingnya tepat, duel bola udaranya juga oke. No miss lagi. Leadershipnya Leadernya oke. Oke, saya tanya kekurangan dia apa? Kurang galak. Kurang licik juga Bang. Jadi dalam arti begini Bang, kurang galak itu kurang licik ya, kurang licik, kurang galak ya. Jadi jangan terlalu kalem banget di belakang gitu. Tapi tetap cool, dingin atau apa penjagaannya lawannya. Cuma yang satu itu, kenapa sih kalau sekiranya ada striker yang bagus atau apa, terus penjaganya susah atau apa, terapi dulu. Kan bahasanya suka begitu kan, kita terapi dulu. Nah di situ apakah nanti ada terapi dulu itu maksudnya gimana nih? Ya main rap dulu sedikit, tapi juga lihat kondisinya. Apakah dia apakah jangan daerah kotak penalti atau apa. Kekurangannya Rizky Ridho itu aja. Sok terapi dulu. Sok terapi dulu. Ini ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu harus dipunyai serang defender ya. Karena Jaitses begitu. Iya, betul. Iya kan? Betul. Lihat kiprahnya di Serie A. Iya. Dia Turo. Iya. Harus Penyerang begitu. Juventus di Rapsua. Harus cepat ambil. Karena apa ya Bang Noya? Kalau pemain belakang, kalau dia kalem, dia juga kurang lugas, terus juga kurang galak atau apanya, itu udah makanan striker, malah dia dipancing-pancing atau apa kan segitu. Makanya gitu ya. kita duluin dia lebih keras kita. Gitu. Dan ini kita main di Australia, yang pasti pressure-nya juga tinggi. Pemain Australia juga akan memancing. Bung Ropan, 6 pemain kita sudah mengantongi kartu kuning. Verdong, Itses, Martin Pais, Nathan Chow, Marcelino, dan Muhammad Ferrari. Iya. Terutama tadi Itses sama Verdong. Iya. Gimana? Kalau sampai 2 itu kena lagi kan pasti nggak akan bermain melawan Bahrain. Lawan Bahrain yang tidak kalah pentingnya nih. Kalau Martin Pais mungkin kalau kena lagi masih ada Emil. Masih ada Emil. Masih aman. Kan sama-sama mereka berdua ya bagus lah. Tapi soal seorang leadership di belakang, apalagi kapten ke-11 seperti Jaitses, karena itu pengaruh sekali. Apalagi Bahrain, nggak boleh anggap nanti Bahrain ingin mengalahkan kita, walaupun memang mereka merasakan sekarang dalam tekanan, tapi mereka ingin membuktikan untuk kalahkan kita. Mereka juara Piala Teluk, boy.
Jadi kita butuh kehadiran seorang Jai Itzes di belakang, dan kalau Setuju. Verdong pun dapat, kita sudah enak sekarang. Ada Dean James. Dean James kan, udah aman. Udah ada penggantinya lah. Semoga tapi dua-dua tidak kena kartu lagi. Udah ini pasti tahu lah. Verdong dan juga Jai Itzes pasti tahu bahwa posisi dia dalam tekanan untuk jangan sampai dapat kartu, dan itu Kluivert sudah lihat. Asisten pelatih Dani Lansat bersama dengan Alex Pastoor, Gerard van den Bros sudah bisa melihat untuk bermain jangan keras untuk mendapatkan kartu. Pemain Australia tadi Nur Alim pernah bermain lawan klub di Australia juga. Pertandingan persahabatan, ya? Persahabatan, Mereka ya. kan sangat, Mungkin dan kita lihat di Senayan, fisikal, benar-benar fisiknya. fisik. Duelnya juga, merebut bolanya juga dahsyat gitu ya. Nah, menghadapi tim-tim seperti begini yang benar-benar fisik, seperti apa, Bung? Untuk kita timnas. Ya, yang Walaupun tadi, kita juga pemain Eropa kita, pemain diaspora kita juga punya postur tubuh yang bagus. yang tadi saya bilang Bang Noya ya, bahwa menghadapi striker-striker yang punya kualitas, yang bisa punya kecepatan, punya strong atau apa semuanya, kita juga istilahnya jaga jarak, memperhatikan, fokus, konsentrasi, dan juga kita satu sama lain itu komunikasi. Ya, bukan berarti cuma kita menjaga atau apanya, tapi komunikasi dalam kita bicara atau apanya itu juga membantu kita semuanya. Dan juga kita istilahnya jangan terlalu fokus cuma untuk buat striker aja atau apanya yang tadi saya bilang. Fokus juga yang datangnya yang second line Yang atau second apa. line itu. Kalau striker yang sudah kita matikan tapi dari second line yang mereka bergerak terus bikin gol, itu bahaya juga kan, kayak seperti itu, Bang. Jadi dari pemain belakang itu kayak semacam Jai, Rizky Ridho atau apanya, mereka juga fokus dan juga membaca permainan dari second line lawan. Dan pemain yang muncul dari Australia itu dari second line itu second line banyak. Jack Irvine. Mereka punya pemain-pemain second line yang bagus. Betul, Ya, Jack Irvine, Jayden O'Neal, Betul. Anthony Caceres. Itu 3 pemain yang berbahaya di lini tengah mereka untuk selalu datang coming from behind kan. Dalam ketika striker mereka terisolasi, tidak bisa bikin apa-apa karena Jai Itzes mungkin bagus atau Ridho entah dengan Max Hilgers, pasti ini akan masuk. Nah, itulah fungsinya bagi Ivar, bagi Joy Pelupesi untuk bisa menghadang mereka untuk sebelum masuk ke dalam. Ya kan? Termasuk dengan Tom Hai. Makanya menarik untuk kita saksikan. Kalau bisa melihat dengan 3 gelandang kita cukup lah. Terutama bagaimana kita bisa mematikan Jack Irvine dulu. Karena dia menjadi otak serangan bagi Australia, Boy. Kalau Jack Irvine kita bisa ambil. Gelandang Australia memang kita lihat sendiri di GBK pada waktu itu. Kemarin itu kita lihat di pertandingan di GBK itu juga, Bang, permainan dari gelandangnya yaitu mobilitasnya tinggi itu apanya. Sampai kita lihat juga ada kan untuk buat membuat gol dari Australia. Cuma waktu itu juga penjaga gawang kita dalam keadaan posisinya yang tepat. Kalau enggak, kita juga bisa. Ya, Bang, dari pertandingan kemarin aja kita di GBK itu kita untuk buat ball positionnya aja kita kalah, Bang. Dan salah satu yang menyelamatkan kita itu karena penampilan yang luar biasa dari Martin Paes. Ada 4 penyelamatan yang luar biasa. Yang seharusnya gol ya. Iya. Kalau nggak ada Martin Paes bahaya kita, bisa jebol kita itu. Greg Godwin itu bagus sekali. Godwin dari sisi sayap itu kan dia bergerak ke depan. Dan kita kan harus ingat, Boy, bahwa sekarang Australia itu sudah menempatkan seorang striker yang ada di depan itu Kusingengi yang tidak bermain ketika di Jakarta. Iya, sekarang besok dia main. Besok dia main. Punya kecepatan. Harus hati-hati untuk bisa melihat dia itu. Waktu di GBK kita diserang terus, artinya Itzes kerja keras. Hanya 90 menit kerja keras seperti begitu kan. Situasi seperti begitu apa sih yang dirasakan oleh baik itu double stopper atau wingback atau DM ketika menghadapi gelombang serangan, dan tidak tertutup loh di Sydney juga akan berulang. Pasti mereka akan melakukan. Tapi kita harus bisa mencuri gol gitu. Ya, dari pertandingan yang kemarin juga, Bang, kalau saya lihat dari statistik ball position Indonesia kalah hampir 30% ya, Bang ya. Tapi penguasaan dari pemain-pemain lawan juga hampir 70% dia menguasai itu apanya. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu serangan yang bergelombang, apalagi nanti main di tuan rumahnya dia kan, pasti serangan pasti bertubi-tubi, Bang, atau apanya. Disitulah dengan adanya Jai Itzes
apalagi dia kena kartu bang. Bukan berarti dia main ini juga dia harus hati-hati. Tetap dia bermain normal atau apanya. Iya. Dan juga dia udah tahu bahwa dia dapat kartu kuning. Jangan sampai nanti terulang untuk buat kartu kuning kedua untuk buat bermain di lawan Bahrain itu dia nggak main. Resiko ngeri bang. Iya. Ya, jadi di situ kita kalem menghadapi itu normal aja. Yang penting kita harus ada transisinya bang. Dalam arti kalau kita nanti bertahan atau apa, transisi bertahannya itu bukannya dari pemain belakang aja, dari pemain depan, tengah, ya harus belakang. Harus juga kita harus bertahan semuanya, bang. Bukannya pemain belakang aja yang bertahan. Ya, dulu kan memang terlihat orang bangun sampai ke belakang. Ke belakang semua. Iya kan? Iya. Untuk bisa membantu pertahanan kita Dan iya, hanya bukan pemain belakang aja. hanya meninggalkan mungkin satu di depan. Iya. Kadang-kadang itu hanya mungkin strike yang di depan. Semua kan bantu ke belakang pasti dapat tekanan. Tipikal striker kita juga striker yang kerja kan. Iya. Iya kan? Struik. Iya kan? Orat Mangun. Adalah pemain yang bukan nomor 9 murni kan. Iya. Tapi sekarang Sekarang kan ada Ole. Orat Mangun nggak bisa, ada Ole. Cuma apakah dia akan dimainkan bersama dengan Stroik atau dengan Marcelino? Iya. Itu yang kita belum tahu. Tapi Ole udah pasti. Saya bisa menjamin bahwa dia akan bermain. Pasti dia. Akan dipasang oleh Patrick Kluivert di posisi depan. Nah, kita beruntung kita punya Ole. Di saat Australia itu tidak punya pemain yang paling tinggi mereka, main di Leicester, Harry Sauter, kapten mereka. Ini Juk menguntungkan. juga nggak main. Ya, Kalau kita lihat Mitch kan cuma main di depan, Boy. Iya. Ya, Iran Kundan juga bermain di depan. Tapi Iya. di belakang itu ada pemain-pemain yang main seperti Harry Sauter, ya. Alessandro Sirkati, ada pemain muda pemain belakang yang sebenarnya bagus untuk mereka mainkan, Iya. tapi dia mengalami cedera. Juga Matius ya, Aiden Matius. Ya, Alex Grant juga dipanggil lagi dari Sydney untuk bermain ke sana. Karena di Jadi belakang sebenarnya mereka juga dalam keadaan tidak baik-baik saja. di belakang itu tidak stabil. Kalau ngelihat kita harus nama-nama bisa pemain memanfaatkan di belakang itu. Suter itu kena kartu ya? Cedera ya? Cedera. Jadi dia Hayden Dia Matius, cedera lama, Pak. iya, Cedera lama, ya. Alessandro Sirkati itu cedera. Jadi itu kita menguntungkan. Paling mereka di belakang tinggal siapa? Asis Behic yang ada di belakang. Cameron Burgess. Iya, itu back kiri. Back kiri. Itu bagus. Cameron Burgess yang tadinya cedera sudah pulih lagi. Nah, dia bisa ada di sana. Alex Grant itu yang mungkin bisa dimainkan lagi. Iya. Ya, seperti itulah mereka. Tapi mereka beruntung karena kiper mereka juga sudah ada kan. Matthew Ryan juga Matthew Ryan bagus. sudah balik dan sempat cedera. Tetapi apapun belakang tanpa Harry Sauter itu berpengaruh, Boy. Sangat pengaruh. Betul. Bagaimana kita lihat main di Jakarta? Iya, main di Jakarta bagus sekali dia. Tinggi, bola-bola atas. Wah, bagus sekali. Nah, di saat dia nggak ada, kita punya Ole. Semoga Ole bisa membuat gol kan. Betul. Kita butuh itu. Kalau kita bisa Jadi membuat gol pertama. kemungkinan Cameron Burgess itu pemain Ipswich Town itu akan berpasangan dengan Milos Degenek ini. Milos Degenek. Main kelahiran Serbia. Tingginya juga 183. Dan kemungkinan besar mereka akan dipasang menjadi double stopper. Udah pasti. Tapi karena dia pakai 4-4-2. 4-4-2 juga. 4-4-2. Iya, kalau nggak ada dia ya Alex Grant akan bermain bersama dengan Kamerun kan. Iya. Tapi Degenek itu pasti akan main. Semoga kita bisa mengambil keuntungan dari problem yang dihadapi oleh Australia ini. Dengan nggak adanya Sotre bang ya, itu mempengaruhi juga kekuatan dari Australia. Apalagi kan di situ juga back tangguh dia bang atau leader di pemain belakang. Postur badannya juga bagus. Ini kemarin pas main di Senayan aja bola-bola atas itu tinggal enak sekali dia. Nggak ada yang sama sekali bahaya untuk Australia. Mempengaruhi juga itu bang. Mudah-mudahan dimanfaatin ya. Ya dimanfaatkan oleh pemain kita yang harus. Tapi tetap nggak bisa, walaupun dia juga nggak ada pengaruh, tapi Australia kan tetap Australia juga, yang memang pemain bagus. Penggantinya juga bagus juga gitu. Mereka bermain di kandang. Poin kita hanya berbeda satu poin. Iya kan? Kita kemasukan 9 gol dari 6 pertandingan. Mereka kemasukan mungkin 6 atau 5 gol. Ini kan menunjukkan bahwa kita pernah kemasukan 9 gol nih. Ya, sebagai ini pertahanan kita nih Bung Roban. Gimana? Iya, karena gol yang banyak itu ketika kita kalah di Senayan lawan Jepang kan. Dengan 4-0. Kalau mungkin kita kalah dengan 1-2-0 itu kan akan lebih enak buat kita. Tapi masalahnya begini, Boy. Sebenarnya peluang kita untuk lolos terus terbuka. Tapi ini kan sudah lewat. Kalau kita menang melawan Bahrain saat itu, kita di posisi kedua kan sekarang ini. Saat akan kita menghadapi Australia sekarang ini, kita ada di atas mereka 8 poin walaupun kita kalah lawan Cina. Jadi kita 8 poin lebih enak. Tapi sekarang kan terbalik, Australia yang ada 1 poin di atas kita. Tapi tetap peluang kita untuk lolos ada. Jadi bisa ada klasemen ketiga itu bang ya? Ada 3-4 akan ikut playoff lagi masuk ke putaran keempat. Tapi kan momentum ini kita harus manfaatkan karena peluang itu ada. Kalau kita bisa menang, saya yakin kita lolos. Kalau menang ya. Makanya Patrick Kluivert hanya bilang kita imbang aja udah cukup.
Karena kalau kita imbang aja bagi Australia itu terpukul mereka. Ya, makanya Patrick Rupert itu harus mempersiapkan juga bagus bang, harus strateginya juga yang tepat bang untuk buat dia bisa. Kan dia udah punya strategi di kantong dia. Dia udah tidak sabar, udah antusias nih. Betul. Ke Sydney kan. Motivasi Gitu kan? pemain juga udah ini ya, bang, ya. Menggebu-gebu Apalagi dia dibantu oleh para asisten yang bagus-bagus, boy. Bagus. Nggak bisa diragukan lagi kan. Asisten dia kan Dani Lansat, Alex Pastor tuh ahli. Bagus-bagus. Mantan semua juga. Ada Jordi Cruyff lagi sekarang sebagai direksi teknik ya. Iya. Jadi kita udah lengkap, saya ini paket lengkap ini. Kita berharap Jabriknya jadi asisten pelatihnya juga. Iya gitu ya. Tunggu dong. Ada waktunya. Ada waktunya. Buat Jabrik. Sekarang biar mereka dulu deh. Oke, kita break lagi nih. Ya, setelah itu kita akan kulik lagi mengenai timnas kita. Kami kembali setelah pariwara berikut ini. Beragam peristiwa kriminal Kita langsung ke Bung Ropan. Dari 29 pemain yang dipanggil, Ya. ada satu nama yang langsung menjadi buah bibir. Ya kan? Striker muda kita. Nggak bilang muda sih. 27. Udah 27 tahun. Ya? 27 mateng-matengnya itu bang. Iya. Ya. Mateng. Septian. Ya. Gimana Bung Ropan? Ya saya berharap dia mengikuti jejak dari Malik Rizaldi ya. Striker Persebaya Surabaya yang dipanggil ketika melawan Bahrain oleh STY dan STY langsung mainkan dia, yang kemudian kepalanya tuh berdarah tuh sampai dia ikat keluar. Ini anak yang petarung, mudah-mudahan dia diberikan kesempatan oleh Patrick Kluivert melawan Australia, mungkin di babak kedua atau mungkin 15 menit terakhir bisa saja. Karena kalau di pertama saya yakin oleh Romania akan bermain dengan 4-3-3 dengan pola apapun. Ya tinggal kita lihat apakah Marcelino akan main juga. Tapi sekarang kita bicara dengan Bagas ini ya. Ini pemain yang mungkin 7 gol, 1 assist sekarang bersama dengan Dewa United. Septian. Dan dia satu-satunya yang dipanggil boy di Liga 1 sekarang yang terbilang baru untuk debut dia ya. Iya. Ya, walaupun sebenarnya ini bukan baru sekali karena dia sudah pernah di tim nasional di U23. Di junior ya. Di junior tahun 2019 ya dia dipanggil. Tapi di senior kalau bicara ini kan pertama kali. Jadi luar biasa apalagi kalau dia dimainkan dan dia bikin gol. Wah, ini bersejarah sekali boy. Bagi seorang Septian bisa bermain ya. Seorang pemain muda dipanggil di pertandingan yang krusial di timnas senior atau timnas utama. Anda punya pengalaman itu? Percaya nggak percaya bang ya. Iya. Tapi ada kebanggaan seorang pemain, apalagi kelas untuk buat pertandingan di Piala Dunia. Patrick Rupert loh yang manggil bang. Patrick Kluivert loh. Iya, Patrick Rupert bang. Jadi ada motivasi dan juga mungkin dia bertanya ini percaya nggak gue dipanggil nih atau apanya? Dia kaget juga tuh. Kaget juga itu bang. Ya mungkin hasil dari kerja keras dia bang atau apanya. Kan penilaian pelatih kan seperti itu bang. Makanya untuk buat Septian dimanfaatkan kesempatan ini untuk panggil. Nggak gampang masuk tim nasional. Nggak gampang. Betul. Ya, dan dia harus membuktikan. Membuktikannya itu apa? Ya ketika dia bermain di liga, dia sudah membuktikan ya bahwa dia bermain bagus atau apa. Kenapa nggak langsung di tim nasional juga? Harus bagus juga. Tinggal membuktikan doang ya bang. Ya Patrick tidak asal pilih kan. Iya. Dia punya kualitas. Dari sekian monitoring yang dia lakukan bersama timnya di setiap klub pertandingan Liga 1, tiba-tiba matanya tertuju kepada Septian. Dan kalau dia kaget wajar karena dia tidak menyangka. Baru pertama ini bang ya. Dia tidak menyangka masuk di tengah-tengah kita banyak pemain-pemain diaspora kan. Yang kita datangkan kan dia kan nggak mungkin lah. Sedangkan pemain-pemain Indonesia sendiri kalau masuk dia nggak bisa masuk. Tapi sekarang dia dipanggil. Tapi memang itu harus sejalan karena dia juga punya prestasi yang bagus kan. Untuk ukuran di pemain lokal di Liga 1 7 gol ya. Mungkin juga ada kesamaan juga bang. Patrick Rupert itu kan seorang striker bang. Mungkin ada kesamaan mungkin dia paham sekali. Dia paham sekali untuk buat jadi goal getter atau apa kan gitu ya bang. Iya. Kalau kita perhatikan 7 gol dari yang dibuat di liga itu, memang sundulan kepala juga bagus kan? Iya, kecepatan dia menerima bola-bola daerah. Memanfaatkan ruang juga untuk buat bikin gol juga ada. Ini gede banget loh. Dua kakinya tuh kebayar. Strong banget tuh. Iya kan? Dan saya pikir bagaimana dia bisa melihat ini kesempatan momen ini kan, debut dia luar biasa bersama timnas. Kalau diberi kesempatan loh. Ya. Dan saya pikir mungkin Kluivert akan melakukan itu, akan memberikan kesempatan pemain yang seperti dia. Dari gol melalui kepalanya mengingatkan kepada rekan Anda nih, Bambang Pamungkas. Itu dia.
timingnya itu apa Timingnya sih? tepat benar Bang. Yang Anda lihat dari seorang BP dan sekarang muncul seorang Bagas. Iya. Golnya adalah gol-gol ketika vertikal naik ke atas dan melakukan heading yang mematikan. Ya. Gimana nih? Dia juga Bang nggak mungkin membuat gol itu indah atau bola memang itu kan tergantung dari pemain gelandang galang dari Yang bola-bola supply, crossing yang yang supply supply, ya. Nggak mungkin dia juga kerja dengan sendirinya Bang. Betul, ya kan? betul. Bambang itu dia kenapa dengan dapat bola-bolanya heading atau apa? Karena apa? Apa yang ngasih bolanya tuh enak. Pada waktu itu crossingnya siapa itu waktu itu? Waktu itu kan BP, kan? ada Luciano Leandro, Anang Maru apa itu bola itu cuma nyamperin ke kepalanya Bambang udah heading kan. Setelah sama Septian juga. Ya kalau memang nanti pemain gelandang dia tahu kelebihannya Septian seperti apa Ya. Bang, Ya. pasti dia bisa jadi top skor. Buat tahun depan bisa jadi dia. Ya. Tapi paling tidak masuk di 23 nama. Masuk ke Masuk ke 29 nama. Iya. Dibawa ke Sydney. Itu sesuatu yang buat dia. Ini pengalaman dia, pengalaman baru dia. Iya. Dan dia akan termotivasi, tertantang Boy dengan 29. Apalagi dalam penciutan nantinya, sehari mungkin menjelang itu pertandingan melawan Australia, ada 23 nama kan masuk. Ya, diciutin. Ya, kalau dia ada di dalam, wah, Lebih luar biasa. tidak 23. Motivasinya mungkin juga Makin lebih lebih berlipat. Dan kesempatan itu ada. Walaupun di depan kalau kita lihat kan persaingan selain Ole ada Rafael Struijk, ada Ramadan Sananta di sana kan kalau bicara di depan kan. Iya. Nah, tapi dengan dia Tapi ya. catatan ininya juga dia pemain lokal loh dibandingin ekspor. Iya. Betul. Iya kan? Anak dari Kediri yang dia ke sana tiba-tiba datang. Dan klub dia sedang dalam posisi yang sangat bisa juara loh, Dewa. iya. Bisa jadi. Kalau tidak ada kecelakaan. Pemain lokal sini yang paling produktif sementara dia. Iya, dia. Yang 7 gol dia. Iya. Jadi saya kira wajar kalau Patrick panggil dia ada di tim nasional. Dan tentunya diberikan kesempatan lah. Makanya saya menunggu untuk 23 pemain itu dia ada di dalam itu yang Iya. kita akan tunggu. Jangan sampai dia untuk hanya jadi penonton kasih datang ke sana kan. Iya. Minimal makanya saya bilang, minimal seperti Malik Rizaldi lah. Iya. Datang ke Bahrain langsung main. Langsung. Debut dia. Wah. Syukur-syukur dia dikasih kepercayaannya di babak pertama sama Krupet. Bisa jadi. Kita kan nggak menyangka Rizaldi main pertama lawan Bahrain. Coba. Nggak menyangka Nggak saya. menyangka di starting eleven, ada Rizaldi main. Rizaldi main. Dikasih sama STY. Walaupun dengan bocor kepalanya. Bocor kepalanya, iya. Motivasi. Ini juga bukan tidak mungkin. Dia ada. Ya makanya kita tunggu saja. Bagaimana mengatasi debutan pertama di timnas yang pernah Ya mengalami waktu masuk pakai tim nasional pertama gimana? Ada. timnas senior loh ya? Iya, Tim senior. ada. Mungkin kita lihat masuk ini, waduh, apa senior kita ini atau apa bisa nggak gue untuk mengimbangi atau apanya gitu Pemain diaspora lagi nih. Diaspora. Ya itu motivasi buat dia juga dia belajar. Ya kan, oh ternyata bermain di level senior itu lebih sulit dibandingin di level-level junior. Dan itu apa istilahnya rapot buat dia. Ya. Kalau memang dia mau bagus ya terus harus meningkatkan. Apalagi sekarang seperti Rapi Kupet itu udah memilih dia kan untuk masuk buat di tim nasional. Dia harus striker berarti pemain lokal itu cuma dia doang yang dipanggil selain Marcelino kan enggak ada. Ada Ramadan Sananta aja. Ada Ramadan Sananta aja. Rick, masih ingat nggak pertama kali pakai jersey tim nasional itu main lawan siapa kalau keluar ya? Bukan nih, waktu main dengan tim luar. Waktu itu pertama kali lupa. Lawan Malaysia. Pertama kali tuh. Waktu pertama kali. Wah. Gitu ya. Lawan Malaysia di senior ya. Malaysia Iya. masih ada siapa-siapa tuh? Tahun 9 dia ketemu Ade Abdillah ya Malaysia itu Jenal Abidin. Iya, Jenal Apa Abidin. semuanya. Waduh, itu yang saya paling muda di situ. Bang Noya. Itu semuanya di situ ada apa siapa? Back kita itu back kanan. Pelatih Persib. Nandar? Apa? Bukan. Bukan, pelatih Persib Lupa. dulu. Bek kanan. Apa? Suko. Bukan. Bukan. Lupa Lupa kita. Dulu kan masih ada Sudirman lah. Sudirman, ya. Masih ada Robi Darwis Robi lah. Darwis. Pokoknya ada Ferry Sandria. Semuanya pemain-pemain senior. Dan saya waktu itu masuk di usianya umur masih umur 23, 22. Itu bangga sekali Main lawan masuk di Malaysia. situ. Iya lawan Malaysia. Hasilnya gimana? Hasilnya kita draw 1-1. Draw, ya? Draw 1-1. Piala Asia loh. Rafael Asia. Piala Pertama Asia. kali pakai Pertama kali masuk debut di tim, pertama, jersey di tim nasional senior ya di situ 92. Nah, Bung, ini PSSI nggak tanggung-tanggung nih. Tim pelatih aja semuanya punya kualitas yang luar biasa nih. Iya, Tambah lagi satu pelatih fisik, satu pelatih kiper. analisa video. banyak. Itu pelatih kiper kan dari Dewa yang diambil. Iya. Tapi Belanda juga.
Kalau pelatih fisik itu Quintin Jacoba. Ada juga analis video kan, ada fisioterapi. Tapi semua itu orang-orang yang dekat dengan Patrick Kluivert, yang pernah bekerja sama dengan Kluivert. Ya, terakhir di klub Turki, ya pernah kalau Quintin Jacoba itu pernah di Curaçao. Sama-sama Pelatih di nasional. fisik. Ya, Juga pelatih pemain fisiknya. profesional di Liga Berarti Belanda. komplit kita ya, Komplit. pelatih ya, Iya. staf pelatih ya. Jadi dia atau mereka ini sudah semua udah ada di dalam lah. Video analyze-nya semua sudah lengkap boy. Kalau bisa fisioterapi bahkan ada di dalam dengan Alex Pasturnya dan 3 yang akan ada Lansat bersama dengan Vandenberg. Tidak ada alasan untuk kita tidak dapat poin menurut saya. Kalau bisa melihat komposisi ini. Kan ini sudah paket lengkap. Ya, berarti sudah dianalisa juga pertandingan sebelumnya ya untuk menghadapi tim Australia. Mungkin Patrick juga udah lihat apa kerangka-kerangka timnya dari tim lawan juga. Ya pasti sekarang sudah main ada lawan tim Indonesia pasti sudah dianalisa. Sudah ada gambaran. Iya, sudah ada gambaran. Terakhir dia main lawan Arab Saudi. Iya. Ketika Arab Saudi nahan mereka, Iya. sebelum Arab Saudi kita hajar 2-0 di Senayan, itu Iya. sudah dianalisa juga. Semuanya. Kekuatan. Cuma kan ada perubahan-perubahan pemain sekarang. Ketika dipanggil Toni Popovic dengan baru yang diumumkan tadi itu, Iya. 26 pemain, ada banyak yang juga ketika datang ke Indonesia tidak dibawa. Iya. Tidak dimain, termasuk Mitzdus itu yang Om bilang, Iran Kunda juga tidak ada di dalam kan. Iya. Iya. Sautar, Sirkati, banyak yang tidak ada. Tapi Iya. tetap mereka punya kualitas permainan yang bagus. Australia, ya, Iya. apapun itu. Dan di mereka sini kuat. Kusini Yengi main. Kusini main. Dia tidak main Striker Jakarta, dia ya? dia akan Iya. main. Iya. Jadi di depan tuh mungkin ada Martin Boyle bisa bermain Iya, sama dia. Martin Boyle. Greg Godwin ya sana sama Betul. Kusini Yengi. Kalau mereka bermain dengan misalnya 4-3-3 juga, Iya. 3 itu yang di depan. Dibantu oleh Jack Irvine kan dengan Kalau Kyle O'Neal. Goldwyn sering beroperasi di sayap, Iya. entah dia bergeser ke kiri atau ke kanan, berarti kita bayangkan per duel dia dengan siapa ini? Dengan Kevin Dix? Kalau biasa dia bermain misalnya bergerak dari kiri, dia akan ketemu dengan Kevin Dix sebagai bek Kevin kanan. Dix, iya. Kalau dia pindah bermain di sisi kanan akan ketemu dengan Verdong. Kepdong. Verdong yang akan berhadapan. Jadi tinggal dipilih dua-dua bagus kan. Kevin Dix kan kita tahu bersama bagaimana dia mematikan Kaoru Mitoma melawan Jepang sampai stres Mitoma sebelum ada gol. Ketika dia keluar cedera baru ada gol ke Iya. gawang kita. Kevin Dix oke bermain pasti. Dua-dua juga dengan Verdong. Pasti mereka juga menganalisis. Kan Popovic juga sama tim dia kan pasti akan menganalisis semua pemain-pemain kita, boy. Iya. Semua pemain-pemain kita, pemain belakang kita termasuk Jai Ises-nya. Iya. Termasuk sosok Ola Romani yang akan berhadapan dengan tim dia. Pasti akan dilihat video-video permainan dari Ole Romani, Tom Hai, termasuk Joy Pelupesi akan datang. Semua akan diantisipasi dilihat. Iya. Bagaimanapun mereka ada ketar-ketir juga melawan kita. Udah semakin mendekat nih, tinggal Iya. berapa hari lagi kan ya? Iya. Kita tahu sekarang persiapan baik teknis non teknis semua sudah terlengkap Iya. ya, Bung ya. Betul. Jadi Tinggal fokus konsentrasi aja. konsentrasi, mental, dan jangan sampai cedera. Cedera, iya. Semangat. Semangat. Oke. Thank you Bung Ropan. Sama-sama. Bung Jabrik. Siap, Bang Terima Noya. kasih untuk kehadirannya Siap. di Sportcast Nusantara TV. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Mudah-mudahan kita menang. Ya, Amin. Ya, amin, Harus amin. dong. Harus menang. Amin, itu harus diaminkan. Iya. Harus. Baik, sudah selesai pembicaraan kami. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.